Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina syiyama littaqwa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa kitabul mukrim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits qudsi, kullu amali bani adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Pemirsa, sahabat Mutiara Ramadan yang Allah muliakan, alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa sama-sama beribadah dalam bulan yang sangat berkah, dalam bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Ramadan, bulan suci yang penuh dengan keutamaan. Salah satu keutamaan yang Allah perintahkan lewat ibadah yang amat begitu indah yang harus kita laksanakan adalah berpuasa. Sebagaimana dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua bahwa ada satu kewajiban yang harus kita laksanakan, yaitu berpuasa. Lantas sahabat Mutiara Ramadan semua, apakah ada alasan kenapa kita semua harus berpuasa? Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menyampaikan pesannya lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini merupakan keutamaan Ramadan, yaitu keutamaan puasa yang tidak ada dalam ibadah yang lainnya. Kullu amali ibni adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal perbuatan Ibnu Adam, manusia itu pahalanya kepada kita semua, kecuali berpuasa. Kata Allah, puasa itu untukku, kata Allah, dan aku akan membalaskannya atas puasa tersebut. Dalam hadis ini dikatakan bahwa puasa memiliki satu perbedaan yang sangat mumpuni untuk kita semua. Puasa itu Allah Subhanahu wa taala pahalanya tidak dibatas. Tidak sebagaimana sholat. Sholat dalam beberapa keterangan dikatakan ada 27 pahala orang yang melaksanakan sholat ketika berjamaah. Tetapi berbeda dengan orang yang melaksanakan puasa. Wa ana ajzi bihi, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan patokan pahala kepada orang yang berpuasa, tetapi Allah mengatakan saya akan membalas pahala orang yang berpuasa tersebut. Maka berarti ada dua kemungkinan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang kecil dalam puasa kita, atau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar dalam puasa kita. Lantas bagaimana caranya dan apa klasifikasinya orang dalam mendapatkan pahala berpuasa? Imam Ghazali mengatakan bahwa ada 3 jenis klasifikasi orang dalam berpuasa. Yang pertama adalah shaumul awam atau shaumul am, artinya shaum secara umum. Apa itu shaumul awam? Shaumul awam adalah menahannya seseorang dengan perut dan farjinya dari apapun hal yang membatalkan puasa. Kita tidak makan, tidak minum, dan tidak berjima bagi pasangan yang telah sah, itu dikatakan dan dengan shaumul awam, maka berarti pahala orang tersebut yang melaksanakan shaumul awam, maka berarti pahalanya adalah pahala yang kecil. Kedua adalah shaumul khawas atau saumnya orang yang khusus. Apa itu shaumul khawas? Shaumul khawas adalah
seseorang yang menahan semua anggota badan dari apa yang menyebabkan kepada kejahatan. Contohnya mata, telinga, tangan, mulut, bahkan semua anggota badan tidak melakukan hal apapun yang menjadi keburukan kepada orang lain. Mata tidak melihat perkara yang haram. Mulut tidak berbicara sesuatu yang menyakiti orang lain. Tangan tidak memukul orang lain. Kaki tidak diperjalankan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu dinamakan dengan shaumul khawas. Maka tingkatan kedua ini memiliki tingkatan pahala yang agak sedikit lebih tinggi daripada shaumul awam. Yang ketiga adalah shaumul khawasil khawas, atau saumnya orang yang khusus dan lebih khusus lagi. Apa itu shaumul khawasil khawas? Yaitu adalah menahannya diri dari semua yang selain dari Allah Subhanahu wa taala. Hati tidak memikirkan dunia, pikiran tidak memikirkan dunia, dan bahkan apapun yang selain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang saumnya saumul khawasil khawas, hatinya senantiasa terpandang kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa teriming-imingi dengan hal yang lain. Maka pula orang yang melakukan saumul khawasil khawas, pahalanya berada pada tingkatan yang sangat tinggi, dan ini yang dinamakan dengan wa ana ajzi bihi, yang pahalanya tidak terbatas dan bahkan mendapatkan pahala yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Mutiara Ramadan yang Allah rahmati, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan puasa selama 30 hari dan kita bisa terus meningkatkan kualitas puasa kita sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang sangat tidak terbatas dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa digolongkan menjadi orang yang bertakwa. Karena ketika kita bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada kita. Dan ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memberikan rahmat kepada kita, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita surga dan kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Qul huwallahu ahad fashhad bi anna muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.